Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali bertemu. Nama saya Tajudin Gane, penulis buku berjudul Tragedi Intan Trisakti. Pada kesempatan ini saya ingin menyambung cerita tentang Intan Trisakti yang dulu ditemukan oleh sekelompok pendulang intan di Cempaka. Ini merupakan bagian kedua cerita saya. Bagian pertama sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu dan mungkin Anda pun sudah memirsanya. Cerita hari ini saya sambung mulai peristiwa yang terjadi pada hari Rabu 29 September 1965, yaitu setelah Haji Maslam dan kawan-kawan pulang dari Jakarta. Rabu 29 September 1965. Maslam hari ini menerima uang sebesar 200 juta rupiah dari pemerintah pusat. Uang yang diterimanya itu merupakan uang pembayaran tahap pertama untuk pembelian Intan Trisakti. Pada hari itu juga uang dimaksud dibagi rata kepada mereka yang berhak menerimanya, yaitu para anggota pendulang intan di bawah pimpinan Maslam. Kamis 30 September 1965 terjadi huru-hara politik di Jakarta. PKI melakukan penculikan atas 7 orang petinggi TNI Angkatan Darat. Para petinggi TNI Angkatan Darat itu kemudian dibunuh di suatu tempat di Jakarta yang disebut Lubang Buaya. Peristiwa ini bagaimanapun juga mempengaruhi transaksi jual beli Intan Trisakti. Karena keadaan negara sedang kacau, tentunya pembayaran juga menunggu sampai keadaan negara kembali aman. Jumat 1 Oktober 1965, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat Maijen Soeharto berhasil menumpas habis G-30S PKI yang dipimpin oleh Letkol Untung dari Resimen Cakrabirawa. 13 Desember 1965, Maslam dan kawan-kawan kelimpungan karena tanpa diduga sama sekali pemerintah pusat melakukan sanering, yakni memotong nilai uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Lembaran Negara nomor 102/1965. Akibatnya, uang pembayaran harga intan yang baru mereka terima langsung merosot nilainya menjadi 200.000 saja. Februari 1966. Tidak tercatat tanggal berapa. Presiden Soekarno
berhasil meredakan suhu politik yang sempat memanas setelah meletusnya huru-hara G30S PKI. Kesempatan ini digunakan oleh pemerintah pusat untuk membayar harga beli intan Trisakti pada tahap kedua sebesar Rp200.000 uang baru yang setara dengan 200 juta rupiah uang lama. Pada hari itu juga uang dimaksud dibagi rata kepada mereka yang berhak menerimanya. Bulan Maret 1966 juga tidak tercatat tanggalnya. Haji Maslam menerima uang sebesar 960.000 uang baru yang setara dengan 960 juta rupiah uang lama. Maaf, penyiarnya sedang batukan. Nah, kelihatan gigi kain ompong bila tertawa. Uang yang diterimanya itu merupakan uang pembayaran tahap ketiga untuk pembelian intan Trisakti. Tapi uang ini tidak dibagikan karena merupakan uang yang harus mereka bayarkan untuk ongkos naik haji secara berombongan bagi 86 orang calon jemaah haji. Rinciannya, 22 orang berstatus sebagai anggota kelompok mendulang intan, penemu intan Trisakti. 22 orang suami istri mereka dan sisanya adalah calon jemaah haji yang berstatus sebagai pemilik tanah, pemilik pompa, dan pemilik peralatan mendulang intan lainnya. 15 Juni 1966, Mulyono, pejabat Bank Indonesia Jakarta, hari ini menyerahkan intan Trisakti kepada Dr. I.C. Bragg. Penyerahan intan Trisakti dilakukan di anak tangga pesawat terbang KLM yang sudah siap tinggal landas dari Bandara Kemayoran Jakarta menuju ke Den Haag, negeri Belanda. Menurut rencana, intan Trisakti akan diperiksa oleh tim ahli dari NPA Belanda. 9 November 1966, tim ahli NPA Belanda menemukan cacat fisik pada intan Trisakti. Ada plek atau kotoran yang melekat di dalamnya. Plek itu harus dibuang lebih dahulu. Selain itu, pihak NPA juga menyarankan agar intan Trisakti dipotong-potong menjadi beberapa butir. Alasannya, jauh lebih mudah menjual beberapa intan berukuran kecil daripada menjual sebutir intan berukuran besar. Pemerintah pusat menyetujui semua usul NPA itu. Intan Trisakti kemudian dipotong-potong hingga menjadi beberapa butir. Butiran terbesar konon berukuran 60 karat. Intan ini kemudian dibeli oleh seorang pengusaha Jerman sebagai hadiah untuk istrinya.
Butiran intan lainnya yang berukuran lebih kecil juga dibeli orang tak lama setelah selesai dipotong dan digosok oleh tim ahli NPA Seher Belanda. Perlu saya jelaskan bahwa NPA Seher Belanda adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli intan. Perusahaan ini bersifat internasional yang sudah sangat terkenal di bidang penjual belian intan. Desember 1966, Haji Maslam hari ini menerima uang sebesar 2.140.000 dari pemerintah pusat. Uang yang diterimanya itu merupakan uang pembayaran tahap keempat, yang menurut keterangan pemerintah pusat merupakan tahap yang terakhir. Jadi dengan diterimanya pembayaran ini, menurut versi pemerintah pusat, maka harga beli intan Trisakti sudah lunas semuanya. Pada hari itu juga, uang dimaksud dibagi rata kepada mereka yang berhak menerimanya. Tahun 1973, Haji Maslam berangkat ke Jakarta untuk menemui seorang pejabat BPO Pertambun yang berjanji akan membantunya menuntut pembayaran tambahan kepada pemerintah pusat atas harga penjualan intan Trisakti miliknya. Tapi ketika itu Haji Maslam cuma menerima surat penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pertambangan Republik Indonesia yang ketika itu dijabat oleh R. Munanto, anggota Kabinet 1000 Menteri. 19 Juni 1975, Haji Maslam dan kawan-kawan mengangkat Antara Huta Uruk sebagai pengacara yang akan bertindak atas nama mereka dalam usaha menuntut tambahan pembayaran atas harga jual beli intan Trisakti kepada pemerintah pusat. Langkah pertama yang ditempuh Antara Huta Uruk adalah mengirim surat kepada Direktur Utama BPU Pertambun Jakarta. Isi surat itu adalah pihak klien yang diwakilinya menuntut tambahan pembayaran atas harga jual beli intan Trisakti kepada pemerintah pusat. Perlu saya jelaskan, Antara Huta Uruk ketika itu berstatus sebagai seorang pengacara. 19 Juli 1975, Antara Huta Uruk kembali mengirim surat kepada Direktur Utama BPO Pertambun Jakarta. Isi surat itu adalah pihak klien yang diwakilinya menuntut tambahan pembayaran atas harga jual beli intan Trisakti kepada pemerintah pusat. 19 Agustus 1975, Antara Huta Uruk mengirim surat kepada Presiden Soeharto. Isi surat itu adalah pihak klien yang diwakilinya menuntut tambahan pembayaran atas harga jual beli intan Trisakti kepada pemerintah pusat. 2 Oktober 1975, Antara Huta Uruk menerima balasan dari Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan RI
Surat balasan itu berisi penjelasan bahwa masalah pembayaran harga jual beli Intan Trisakti telah lama diselesaikan oleh pemerintah pusat. 19 Oktober 1975, Antara Hutauruk mengirim surat kepada Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan RI. Melalui surat yang dikirimkannya itu, Antara Hutauruk mengajukan sejumlah argumen dan fakta-fakta yang mendukung klaimnya bahwa kliennya sangat layak untuk mendapatkan uang tambahan pembayaran dari pemerintah pusat atas transaksi jual beli Intan Trisakti. 28 Oktober 1975, Sekretaris Negara Penertiban Aparatur Negara mengirim surat kepada Gubernur Kalsel. Surat itu berisi penegasan bahwa masalah pembayaran harga jual beli Intan Trisakti telah lama diselesaikan oleh pemerintah pusat. 19 Januari 1976, Antara Hutauruk mengirim surat kepada Presiden Soeharto dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Isi surat itu adalah pihak klien yang diwakilinya menuntut tambahan pembayaran atas harga jual beli Intan Trisakti kepada pemerintah pusat. 26 Februari 1976, Antara Hutauruk menerima surat balasan dari Sekretaris Jenderal DPR RI. Surat itu berisi penegasan bahwa masalah pembayaran harga jual beli Intan Trisakti telah lama diselesaikan oleh pemerintah pusat. 16 November 1976, Antara Hutauruk mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal DPR RI di Jakarta. Melalui surat yang dikirimkannya itu, Antara Hutauruk mengajukan sejumlah argumen dan fakta-fakta yang mendukung klaimnya bahwa kliennya sangat layak untuk mendapatkan uang tambahan pembayaran dari pemerintah pusat atas transaksi jual beli Intan Trisakti. 5 Januari 1978, Antara Hutauruk kembali mengirim surat kepada Presiden Soeharto. Isi surat itu adalah pihak klien yang diwakilinya menuntut tambahan pembayaran atas harga jual beli Intan Trisakti kepada pemerintah pusat. Setelah cukup lama berjuang, maka pada 7 November 1979, Antara Hutauruk mengundurkan diri sebagai pengacara Haji Maslam dan kawan-kawan. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Ini berarti cerita tentang Intan Trisakti sudah selesai saya sampaikan. Saya berharap kepada para pemirsa semuanya agar sudilah kiranya mendukung channel ini dengan menekan knop subscribe. Saya berharap dengan jumlah subscribe yang memenuhi syarat, maka channel ini akan terus berkembang. Jika subscribe-nya tidak memenuhi syarat jumlah yang ditetapkan oleh YouTube, maka channel ini tentunya akan berakhir sia-sia. Saya berharap Anda memberikan subscribe-nya. Subscribe adalah sesuatu yang gratis. Saya yakin Anda tentunya tidak keberatan memberikan subscribe dimaksud demi berkembangnya
channel-channel YouTube saya. Channel YouTube saya tidak cuma Intan Trisakti ini saja, tapi masih banyak channel-channel yang lainnya. Jika channel-channel saya berhasil berkembang dengan baik, maka saya tentunya akan lebih bersemangat lagi membuat channel-channel yang lain. Sebaliknya, jika channel-channel saya tidak berkembang dengan baik, saya tentunya tidak akan membuat channel-channel lagi, karena termasuk pekerjaan yang sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.